teman-teman ASN, sudah siapkah teman-teman untuk menghadapi seleksi CPNS yang terkenal sangat ketat itu? Aku harap teman-teman sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya, mengingat memang saingannya bisa sampai ribuan. Nah teman-teman, untuk seleksi CPNS ini itu ada salah satu tipe soal yang diujikan, yaitu TWK atau tes wawasan kebangsaan. Yang mana tes wawasan kebangsaan ini menguji kemampuan teman-teman dan pengetahuan teman-teman mengenai sejarah nasional, kemudian dasar negara, pasal-pasal, sikap-sikap bela tanah air, integritas, dan masih banyak lagi. Nah, menanggapi hal tersebut tentunya teman-teman harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari ya, dan lebih sering latihan soal. Maka dari itu teman-teman, di video ini kita akan ada latihan soal tes wawasan kebangsaan untuk seleksi CPNS. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya, agar teman-teman bisa meningkatkan peluang untuk lolos ke instansi pilihan teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal tes wawasan kebangsaan nomor 1. Teman-teman bisa pause dulu aja videonya ya. Aku bacakan soalnya langsung. Berdasarkan pemahaman mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan proses pembentukan bahasa Indonesia? Apa nih teman-teman jawaban yang paling tepat? Yes, betul ya, jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Bahasa Indonesia merupakan hasil akulturasi antara bahasa Melayu dengan berbagai bahasa daerah dan bahasa asing ya. Opsi A ini salah, teman-teman, karena tidak sepenuhnya berasal dari bahasa Inggris gitu ya. C juga salah, dia berkembangnya tidak dimulai pada masa penjajahan Belanda ya, tapi jauh-jauh hari sebelumnya. Opsi D juga ini tidak tepat ya, salah banget, dan E ini juga salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah B, teman-teman. Kita langsung ke soal berikutnya. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai pemerintahan untuk menjalani hidup sederhana dan menghindari gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh pejabat publik tidak mencerminkan integritas. Karena apa nih, teman-teman? Oke, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah A, teman-teman, melanggar kode etik dan perilaku serta norma kesusilaan. Teman-teman, di sini pertanyaannya adalah sikap yang tidak mencerminkan integritas gitu, karena apa? Nah, jawabnya kita harus ingat dulu nih, integritas tuh bisa merujuk pada perilaku seperti apa. Nah, kalau misalnya integritas, dia merujuk pada perilaku yang jujur, teman-teman ya, jujur, tulus, dapat dipercaya gitu. Kemudian transparan, bertindak transparan, konsisten, kemudian berkomitmen, bertanggung jawab, dan juga disiplin ya. Kayak gitu teman-teman. Dan pada akhirnya integritas ini sangat berkaitan erat dengan apa? Kode etik ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Dan kalau misalnya teman-teman butuh latihan soal yang lebih banyak, kemudian yang lebih detail, variatif, dan pembahasan yang lebih mendalam, berarti ini saatnya nih untuk teman-teman mempersiapkan diri dengan ini ya, dengan Smart Book, buku soal CPNS terbaru yang berisi ratusan soal tes wawasan kebangsaan untuk CPNS, lengkap dengan kunci jawaban dan juga video pembahasannya yang bisa teman-teman akses melalui kode QR yang ada di dalam buku. Selain itu juga, di buku ini tersedia tips and trik untuk mengerjakan soalnya, materi, dan juga kisi-kisi nih teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Dengan buku selengkap ini, teman-teman bisa meningkatkan peluang teman-teman untuk lolos CPNS. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ragu, segera check out bukunya sekarang juga. Bisa teman-teman cek di link yang ada di description box, atau cek keranjang yang ada di bawah. Pokoknya check out sekarang ya teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke soal berikutnya. Ketika negara yang mengalami konflik internal yang disebabkan oleh perbedaan etnis dan agama, bagaimana prinsip nasionalisme dapat berperan dalam memfasilitasi rekonsiliasi nasional di tengah konflik tersebut? Apa nih teman-teman jawaban yang paling tepat? Yaps, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman, memperkuat identitas nasional dengan narasi kebangsaan yang inklusif. Nah, di sini pertanyaannya adalah ini ya, prinsip nasionalisme dapat berperan dalam memfasilitasi rekonsiliasi nasional, teman-teman. Kenapa opsi C paling benar? Karena dengan memperkuat identitas nasional, maka akan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, teman-teman. Jadi, meskipun berbeda-beda latar belakang dan sebagainya,
kita tetap satu bangsa gitu sebagai bangsa Indonesia, dan tentunya pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang inklusif kayak gitu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya, aku bacakan. Di sebuah kota terdapat seorang mahasiswa bernama Ahmad yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Ahmad mendapat tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan di luar negeri dan gajinya lebih tinggi daripada pekerjaan di tanah air. Bagaimana Ahmad dapat menunjukkan semangat bela negara dalam situasi ini? Kira-kira apa nih teman-teman? Yaps, betul ya. Jawaban yang paling tepat. Oke, jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah B ya teman-teman, menolak tawaran pekerjaan di luar negeri demi berkontribusi pada pembangunan di dalam negeri. Oke, kita lanjut lagi ke soal terakhir. Salah satu peran penting Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, tindakan yang paling sesuai untuk menjaga relevansi Pancasila di era globalisasi apa nih teman-teman? Yaps, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah ini teman-teman, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan sejak dini dan mengintegrasikannya dalam kebijakan publik. Oke, itu paling tepat ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta dan pemahaman tentu harus kita tanamkan nilai-nilainya ya. Nah, gimana nih menurut teman-teman untuk latihan soal tes wawasan kebangsaannya? Kalau misalnya teman-teman ada saran, masukan, atau barangkali ada request soal untuk dibahas bareng-bareng, boleh banget teman-teman tinggal komen-komen di bawah aja ya. Nah, selain itu juga teman-teman, aku sarankan untuk teman-teman mempersiapkan diri dengan aplikasi Jadi ASN yang bisa teman-teman download di app.jadiasn.id. Kenapa harus download aplikasi Jadi ASN? Karena di aplikasi Jadi ASN tersedia latihan soal lengkap dengan pembahasannya. Kemudian ada tips and trick agar bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Dan yang kerennya lagi nih teman-teman, di aplikasi Jadi ASN itu tersedia tryout berbasis CAT dengan skor real time. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasinya sekarang juga ya di app.jadiasn.id. Oke teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Aku harap teman-teman diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kesehatan agar bisa mengikuti seleksi CPNS tentunya. Dan jangan lupa nih untuk like, share, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tetap mendapatkan update terkait CPNS terbaru. Semoga sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.